Eh, saya sebelum memulai karir saya itu mengambil kuliah di bidang hukum. Lalu setelah itu saya join sebagai lawyer, pengacara, konsultan hukum di satu kantor yang kebetulan waktu itu cukup terkenal di Dermawan & Co. Join di sana sampai 7 tahun. Setelah itu saya dapat scholarship dari pemerintah Belanda. Setelah menyelesaikan kuliah tersebut, mengambil master, lalu saya stay home dulu, jadi ibu, karena saya melahirkan anak saya yang pertama waktu saya mengambil master degree saya di Belanda. Lalu setelah itu, setelah siap, saya kembali ke industri dengan menjadi legal counsel di General Counsel di Manulife, di asuransi. Itu pertama kali saya masuk ke bidang asuransi, yaitu join dengan Manulife Indonesia. Waktu itu bidang yang saya pegang sama di area legal compliance, yang memang in charge untuk seluruh bisnis mereka, termasuk aset manajemen. Lalu setelah itu saya ada career opportunity untuk pegang lebih menjadi in charge untuk di aset manajemen aja. Dan setelah berapa lama saya diminta untuk membantu salah satu ex-director yang pernah ada di Manulife untuk melakukan restrukturisasi di asuransi Afris, jadi Afris Assurance. Nah, di sana saya diminta untuk membenahi atau diminta untuk membantu men-set proses compliance yang ada di PT Afris Assurance. Dan setelahnya saya join ke Tokio Marine Life gitu. Kenapa saya sebenarnya join ke Tokio Marine Life? Karena itu menarik buat saya karena saat itu proses pengambil alihan perusahaan. Jadi waktu itu pihak Jepangnya baru masuk ke Indonesia untuk men-setup satu company. Jadi saya involved dari pertama kali membeli perusahaan yang ada dari perusahaan Malaysia sampai bisa seluruhnya ada gitu. Setelah semuanya komplit, saya berasa bahwa nampaknya tugas saya sudah cukup di sana. Setelah itu saya join ke Allianz Indonesia. Ya, saya sebelumnya terima kasih sekali atas penghargaan yang diberikan ke saya gitu. Sebenarnya itu bukan kerja pribadi, tapi lebih pada kerja tim. Yang juga kebetulan saya dapatkan di tahun ini juga. Jadi di tahun 2022 kembali kita mendapatkan gelar yang sama gitu. Good corporate governance sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya fondasi dari satu perusahaan sebenarnya, dari satu usaha. Karena good corporate governance itu adalah sesuatu yang kita set up agar perusahaan itu bisa sustain. Bagaimana cara mensustainnya? Yaitu dengan memastikan bahwa semua elemen yang ada di perusahaan itu harus ada. Jadi dari sifatnya kontrol, lalu review, lalu ada komite yang memang harus didirikan untuk membuat satu keputusan, sehingga setiap keputusan itu independen, tidak subjektivitasnya ada gitu. Lalu semua keputusan juga bisa dipertanggungjawabkan melalui review, report, dan setelah itu akan ada proses di mana dilihat perbaikan apa yang perlu diperlukan gitu. Jadi good corporate governance sebenarnya secara luas itu adalah seperti Allianz mungkin A to Z gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu harus ada prosesnya gitu. Jadi muter supaya company itu tetap sustain. Itu yang diterapkan dan saya terapkan juga di Allianz. Tanggung jawab saya sebagai direktur yang membawahi legal and compliance itu adalah in charge untuk good corporate governance tentunya, lalu juga memastikan bahwa seluruh proses yang ada di Allianz itu comply, patuh dengan peraturan yang ada, dan juga seluruh permasalahan yang ada di Allianz itu termasuk juga terkait dengan proses hukum, itu juga bisa diselesaikan atau ada di bawah saya gitu ya. Jadi sifatnya lebih memberikan proteksi kepada seluruh stakeholder,
Tidak hanya company, tapi juga kepada nasabah. Kenapa saya bilang nasabah? Karena kalau memang terjadi komplain yang sifatnya mengarah kepada legal complaint, maka saya juga in charge untuk membantu supaya prosesnya itu dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kita tidak ada potensi legal complaint yang mengarah kepada banyak hal ya. Kalau kita lihat kan di media sosial banyak itu komplain-komplain yang jadinya besar gitu. Nah itu juga sesuatu yang kita pastikan dan saya pastikan di area saya juga involve untuk terkait dengan proses tersebut. Saya itu sangat menghargai kejujuran dan juga open ya. Jadi gaya kepemimpinan saya itu adalah saya inginnya pada saat kita menghadapi satu masalah gitu, maka kejujuran dan openness-nya itu ada. Karena saya yakin seluruh orang yang berada di satu company itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi perusahaan maupun untuk melindungi employee maupun nasabah yang kita punya gitu. Nah dari situ sebenarnya cara saya memimpin untuk tim saya adalah saya tidak mau melakukan seluruh kontrol di saya gitu. Karena kita paham bahwa satu leader yang baik adalah leader yang mampu menciptakan leader-leader setelahnya gitu, selanjutnya. Maka untuk bisa supaya itu terjadi, maka delegasi perlu dilakukan. Jadi sifat dari yang saya lakukan, gaya kepemimpinan saya adalah memberikan direction di awal, memastikan bahwa kita itu jalannya sama gitu. Lalu memberikan kekuasaan ke masing-masing tim untuk membuat program yang mereka miliki dan mendiskusikan ke saya kalau terjadi isu atau problem gitu. Itu yang saya lakukan sampai saat sekarang. Kesetaraan gender, saya suka berpikiran kalau kesetaraan gender itu kesannya hanya perempuan gitu ya. Tapi menurut saya kesetaraan gender itu sebenarnya sama, equality antara lelaki dan perempuan gitu. Di Allianz sebenarnya hal tersebut terreflect, di Allianz itu topik gender ini topik yang cukup menjadi perhatian, tidak hanya di Indonesia tapi secara grup gitu ya, dari prinsipal kita di Jerman juga. Jadi program yang mereka lakukan itu adalah untuk memastikan bahwa kesetaraan gender ini ada, memberikan kesempatan yang sama, baik kepada lelaki maupun perempuan. Jadi tidak hanya fokus kepada perempuan gitu, jadi lebih kepada penyamaраtaan gitu. Nah di Allianz kita memastikan bahwa jajaran direksi maupun manajemen itu jumlahnya itu equal antara lelaki dengan perempuan. Contohnya di direksi kita itu sebelumnya 3 perempuan 3 laki, kebetulan sekarang jumlah totalnya 5. Itu 2 perempuan dan 3 laki gitu. Dan di BOC pun di jajaran Board of Commissioner kita itu ada dipastikan tempat untuk perempuan gitu ya. Dan itu memang kita cari, kalaupun misalkan memang nggak ada, kita selalu membuka kesempatan itu untuk perempuan supaya align gitu. Lalu yang kita lakukan juga di Allianz adalah untuk para ibu yang melahirkan gitu, itu kita berikan cuti yang lebih banyak gitu ya. Kenapa sebenarnya? Apakah itu bagian dari part of kesetaraan gender? Menurut saya iya. Karena memang nature perempuan melahirkan, itu nggak bisa kita deny gitu, bahwa mereka membutuhkan waktu untuk itu. Tapi di samping itu bukan hanya perempuan, bukan hanya ibu. Di Allianz juga memberikan cuti yang lebih panjang kepada para bapak. Sehingga bapak juga mempunyai peran untuk bisa membantu istrinya yang baru saja melahirkan gitu. Dan itu dengan bangga sebenarnya saya sampaikan gitu, karena tidak semua company memiliki itu. Kebetulan waktu saya mengambil hukum itu sebenarnya mimpi saya dengan apa yang saya lakukan sekarang itu sedikit berbeda ya. Di awal saya mengambil itu adalah hukum internasional gitu. Hukum internasional yang memang arahnya itu adalah diplomat gitu. Kenapa saya suka? Sebenarnya karena itu di situ banyak hal negosiasi yang terjadi gitu ya antara Indonesia dengan pihak lain. Tapi sebenarnya kalau kita bekerja di perusahaan itu nggak jauh beda juga. Karena setiap hari itu kita pada saat berdiskusi dengan semua stakeholder itu adalah bentuknya negosiasi. Jadi apa yang dia perlukan, apa yang harus dipatuhi, bagaimana ketemu di tengah
Jadi itu sebenarnya juga terreflect gitu ya. Tapi karena nature pekerjaan yang saya lakukan sampai saat sekarang adalah business law, maka itu yang saya pahami lebih baik di antara bidang-bidang hukum lainnya gitu. Terutama pasti karena areanya juga kita ngomongin tentang pidana, perdata, maka itu sesuatu yang quote unquote harus saya pahami gitu. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya juga terkait dengan perlindungan. Kita tahu kan baru keluar undang-undang tindak pidana, iya, kekerasan seksual gitu ya. Nah, itu topik yang menurut saya penting. Kenapa? Karena di Allianz itu kita punya policy yang kita bilang anti-harassment policy. Selama ini kita menjalankan policy itu lebih kepada arahan grup. Karena secara lokal memang tidak didukung dengan hukum yang ada gitu ya. Jadi lebih kepada biasanya kalau terjadi hal tersebut, maka kita secara internal itu akan membicarakan bagaimana. Tapi lebih kepada keputusan perusahaan. Tapi dengan adanya undang-undang ini lebih menegaskan lagi konsekuensi dari tindakan yang dilakukan seseorang gitu ya, terkait dengan kekerasan seksual tersebut. Karena itu part of anti-harassment tadi gitu. Oke, kadang-kadang sebenarnya waktu kita merekrut perempuan, quote unquote ada pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti bahwa perempuan nature-nya adalah tadi saya bilang ya, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi kegiatannya banyak, seakan-akan lebih banyak dibanding kegiatan lelaki gitu. Sebenarnya menurut saya sih enggak, kalau porsinya sama gitu ya, jadi sama-sama. Nah, break the bias yang dilakukan oleh Allianz, termasuk juga arahan dari grup, itu adalah memastikan tadi upah. Karena menurut saya itu mungkin isu lama yang memang tapi sampai saat sekarang itu belum ada arahan bagaimana tidak ada pembedaan upah antara lelaki dengan perempuan. Menurut saya selama ini orang mempekerjakan di industri lain ya, secara general itu terutama di buruh mungkin ya, itu dibedakan antara lelaki dengan perempuan, tidak melihat kapasitas. Nah di Allianz kita pastikan itu tidak ada. Bagaimana cara memastikannya? Jadi biasanya tiap tahun itu ada survei untuk setiap employee itu bicara gitu, apa yang dirasakan, apa yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang konsep yang disampaikan bahwa kita setara. Jadi memastikan bahwa kontrol apakah yang program-program yang diberikan itu dijalanin dengan benar atau enggak gitu. Nah itu masukan itu yang nanti akan dikompal dan di follow up juga gitu. Termasuk juga terkait dengan upah. Karena menurut saya isu upah itu isu yang simple tapi pembedaannya jelas sekali gitu berlaku di masyarakat. Nah break the bias yang kita terapkan di Allianz sekarang itu adalah terkait dengan upah. Sampai saat ini, alhamdulillah saya tidak merasakan ada satu tantangan sih. Karena menurut saya tantangan itu berarti opportunity. Tantangan itu opportunity sebenarnya. Ada hal yang perlu kita selesaikan, kita resolve gitu. Jadi bagi saya tantangan yang saya miliki itu saya tidak fokus kepada tantangannya, tapi mungkin yang perlu saya share juga, kadang-kadang orang berpikir bahwa sebagai perempuan itu tantangannya itu adalah bagaimana membalance antara pekerjaan dengan keluarga. Kalau saya bilang sebenarnya, at least dari yang saya jalani ya, saya tidak melihat itu sebagai tantangan gitu. Saya melihat itu sebagai opportunity membentuk anak-anak saya. Kebetulan anak saya dua-duanya perempuan, untuk melihat bagaimana membalance antara pekerjaan maupun ke keluarga gitu ya. Nggak harus mana yang lebih yang lebih tinggi, tapi menurut saya balance-nya tadi. Dan menurut saya sebenarnya tadi yang bahwa kita tuh sebagai perempuan itu nggak akan ada isu kalau memang profesionalisme kita tuh jalan gitu ya. Jadi setiap kali ada tugas yang kita terima, sepanjang kita profesional gitu, dan itu juga berlaku buat lelaki menurut saya, buat para pria. Kalau misalnya secara profesional kita deliver, itu nggak perlu ragu gitu.
Tapi kalau misalkan ada satu tantangan, lalu kita reflect ke diri, saya harus ngurusin anak saya dulu, saya harus begini, ya itu sebenarnya ya nggak akan jalan. Jadi menurut saya sebenarnya intinya profesionalisme untuk ibu bekerja itu penting. Jadi untuk melihat bagaimana cara dia mendeliver gitu ya. Jadi tidak menghitung berapa banyak waktu yang dia spend buat bekerja dengan yang dia spend buat family. Ya, ini challenging. Seperti saya bilang, saya punya kebetulan putri-putri gitu ya. Mereka itu dituntut jauh lebih tinggi dibanding perempuan-perempuan sebelumnya gitu ya. Karena menurut saya yang penting gitu ya, kualitas yang perlu mereka ada gitu di zaman sekarang itu adalah harus be open minded, lalu tidak berpuas diri, itu pasti gitu. Lalu achieve apa yang mereka inginkan gitu ya, dengan fokus apa yang mereka inginkan gitu, tapi juga tidak melupakan kodrat. Kadang-kadang saya selalu ingetin gitu ya bahwa kita itu harus bangga menjadi perempuan gitu, karena kita punya kelebihan sebagai perempuan. Seperti lelaki, mereka juga bangga sebagai lelaki karena mereka mempunyai kelebihan sebagai lelaki, karena memang porsinya masing-masing. Jadi equality bagi saya itu bukan menyamaratakan perempuan harus jadi laki atau laki jadi perempuan gitu ya, tapi lebih ke strong point masing-masing gender gitu. Nah itu yang juga saya sampaikan ke anak saya bahwa kita juga tetap harus tahu bahwa kita perempuan. Bagaimana kita membuat strong point sebagai perempuan untuk bisa membuat kita lebih maju, itu yang menurut saya penting gitu.